Kau menuntunku, pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kembali, mari bersama-sama lebih lagi nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan,
Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sungguh kami percaya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Tuhan bagi semua bangsa. Bagi semua orang, bagi setiap bangsa, Engkaulah Tuhan. Kami, haleluya. Yesus Raja, haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Tentu kita percaya semuanya dalam kabar sukacita. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bergabung kembali dalam acara Saat Teduh. Dan satu hal, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya masih beberapa hari ke depan akan membawakan satu tema pujian membawa musisat. Jadi di dalam pujian ada musisat. Saudara yang kasih Tuhan, kemarin kita sudah berbicara bahwa sekali lagi kita harus sadar bahwa setiap kali kita mengeluh, setiap kali kita bersungut-sungut, itu merupakan hal yang indah bagi setan. Kenapa sudah? Sebab pada waktu kita bersungut-sungut, kita melupakan janji Tuhan. Bahkan pada waktu kita bersungut-sungut, kita cenderung mengutuk keadaan. Ada orang yang mengutuk keadaan, mengutuk dirinya sendiri. Kenapa aku diciptakan Tuhan seperti ini? Nah itu ternyata awalnya dari bersungut-sungut. Dan itu merupakan alat yang canggih buat setan, saudara ya. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita bersungut-sungut, kita tidak memandang ke depan. Ya, perasaan hari esok sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu hari ini kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ada dasar yang harus kita miliki di dalam kita memuji Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk kami senantiasa memuji akan kebesaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 itu memberikan satu pelajaran yang indah bahwa di dalam pujian ada musisat. Bahkan kalau kita kembali membuka 100 pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu berbicara bahwa sungguh indah kehidupan sebagai orang Kristen karena di dalamnya itu kita memiliki kuasa pujian. Nah, saudara, sudahkah kita membiasakan diri kita memuji akan Tuhan? Artinya terus bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada kuasa di atas pujian, inilah yang dimiliki oleh orang percaya. Saudara, kenapa ada kuasa dalam pujian? Sebab yang pertama, dalam memuji Tuhan kita diingatkan kasih janji Tuhan akan firman-firman-Nya. Wah, luar biasa, janji-janji Tuhan banyak, saudara ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, di dalam pujian kita disadarkan bahwa kita memiliki harapan. Dan inilah katakan ada kuasa di dalam pujian, saudara, karena di dalam memuji Tuhan kita disadarkan bahwa kita masih memiliki harapan. Dan yang ketiga, saudara, di dalam memuji Tuhan kita bisa menawan kuasa setan, perbuatan iblis. Ada, misalnya begini. Dalam nama Yesus, setan dihancurkan. Dalam nama Yesus kita menawan setan, membelenggu setan, dan kuasa di dalam pujian memuji Tuhan akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi di atas pujian kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar, ada sukacita, ada ketenangan. Nah, saudara, itulah yang disebabkan kuasa pujian, sebab dalam memuji Tuhan kita memaksakan diri untuk berjalan dalam kehendak Roh. Ada satu keinginan untuk kita senantiasa berjalan di dalam kehendak Roh. Nah, hari ini kita akan bisa melihat dasar harus kita miliki di dalam memuji Tuhan. Ada dasarnya, Bapak Ibu. Jadi kalau sebuah bangunan kuat karena punya dasar yang bagus. Demikian juga dalam mengucap syukur kita juga punya dasar. Dasarnya adalah iman, yang kedua adalah dasarnya kasih Tuhan. Dan hari ini dasar yang harus kita miliki di dalam kita memuji Tuhan. Yang pertama, pengertian tentang Tuhan dan kuasanya. Saudara, jadi dasarnya kita harus mengerti siapakah Tuhan. Jadi ketika kita mengerti tentang Tuhan yang luar biasa, bahkan kuasanya luar biasa, saudara. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tentang penciptaan manusia aja itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Karena manusia kan banyak terdiri macam-macam, tapi bisa digerakkan ya. Bahkan komputer yang paling hebat di dunia adalah otak manusia. Itulah karya Tuhan. Nah, saudara, bagaimana jantung bekerja dengan baik, ginjal bekerja dengan baik, pencernaan dengan baik. Nah, itu semua dalam rancangan Tuhan, penciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Nah, saudara, oleh karena itu kita balas kasih Tuhan. Dengan apa, saudara ya? Dengan puji-pujian. Apalagi engkau sudah dibayar tunai dari lembah kekelaman, dari dosa, sehingga Yesus mati buat kita. Itu Tuhan kita itu luar biasa, saudara ya. Ketika kita mengerti tentang Tuhan dan kuasanya, maka kita akan berkata, ku kagum hormat akan kau, ku kagum hormat akan engkau. Nah, ini memang kita kuasa Tuhan itu luar biasa. Inilah dasar yang harus kita miliki di dalam kita memuji Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yaitu sikap hati yang benar di dalam menanggapi kasih Allah. Nah, saudara, inilah dasar kenapa kita harus memuji Tuhan, karena kita harus mempunyai sikap hati yang benar di dalam kita memuji Tuhan.
Kalau Bapak Ibu membaca dalam Mazmur 9 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Dan itulah ungkapan dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Ya, dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, sebab aku akan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Wih, luar biasa saudara. Perbuatan Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib, yang sanggup menopang kita. Dan yang ketiga, sudah dasar yang harus kita miliki di dalam kita memuji Tuhan, semangat yang menyala meskipun situasi tidak mendukung. Nah ini saudara, jadi ketika kita memiliki semangat yang luar biasa, semangat ampi Pentakosta, maka sudah akan tetap enjoy, sudah akan tetap sukacita, sudah akan tetap diberkati Tuhan. Nah ini sudah yang kasih Tuhan, semangat yang tidak padam meskipun situasi tidak baik, nanti hanya menjadi baik. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh hambanya Paniko, saudara, karangan Paniko itu lagu kelas tinggi saudara ya. Jadi lagu ini berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nah saudara, ini kenapa saya katakan lagu kelas tinggi? Karena ini dikatakan apapun yang terjadi, kita memandang Tuhan Yesus selalu baik. Ini gak mudah saudara. Banyak orang mulai kehilangan arah, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, banyak orang mulai bersungut-sungut. Kenapa saudara? Ketika sesuatu yang terjadi di luar harapan kita. Tapi lagu ini mengatakan kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nah sudah, pada waktu kita berkata Tuhan Yesus baik, ada keluar dari hati yang membuat kita meninggikan Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Nya. Nah ini sudah kasih Tuhan. Jadi dasar yang keempat di dalam kita memuji Tuhan, coba kita buka dalam kitab Markus. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-9, Markus pasal yang ke-9 ayat 37, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah saudara, yang keempat, dasar di dalam kita memuji Tuhan, kita memiliki sifat kepolosan seorang anak. Anak itu enggak ada tameng-tamengan saudara. Kepolosan anak sangat teruji saudara, ya dia enggak pernah bohong, dia gak pernah nutup-nutupi, dia kalau mau dia minta. Ya ini saudara, ya seorang anak pada saat dia minta sama orang tuanya, dia gak berpikir orang tuanya ada duit atau tidak duit, tapi dia minta. Nah saudara, ini kalah kepolosan seorang anak ya. Nah saudara, demikian juga dasar dalam memuji Tuhan adalah kepolosan hati. Memang waktunya saat yang terindah kita harus memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Nah 4 hal inilah yang menjadikan pujian. Di dalam pujian ada musisat. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya katakan, bersungut-sungut dan kecewa hanya menutup pintu berkat dari Tuhan bagi kita. Sementara pada waktu kita memuji Tuhan, maka kita membuka pintu musisat di dalam kelimpahan. Biasakan hidupmu selalu memuji Tuhan. Pada waktu kita mau bekerja, memuji Tuhan. Pada waktu kita mau usaha, memuji Tuhan. Di dalam segala hal, kita memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tetap semangat dalam Tuhan. Mengucap syukur. Adakan puji-pujian setiap hari.
setiap hari, setiap saat. Sebab ketika kita memuji Tuhan, disitulah kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini bahwasanya Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Ajarkan kepada kami supaya kami selalu, bahkan selalu tetap memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sukacita, damai sejahtera menjadikan kami semua diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini untuk renungan firman Tuhan yang begitu indah. Di dalam pujian ada mukjizat. Mukjizat akan terjadi, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita, ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.